Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hari ini kita akan belajar mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Kita simak materinya sama-sama. Pengertian menikah atau munahakat. Munahakat berarti pernikahan atau perkawinan. Kata dasar pernikahan adalah nikah. Menurut bahasa, kata nikah berarti bersatu atau berkumpul. Sedangkan menurut syara, istilah syara, nikah itu artinya bersatu yang bukan mahramnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri menurut ketentuan tahun 1994 pasal 1 ayat 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah SWT. Nah, ini mungkin nggak ada tahu ini siapa, dan ini dalam acara pesta pernikahan mereka. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah SWT bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan ini adalah merupakan dalil tentang pernikahan, dan dalil ini sering ada di dalam surat undangan. Ya, di awal kabar atau di akhir kabar surat undangan itu pasti ada dalil tentang surat ini. Betul Kak? Senada dengan ayat di atas, ada pula sebuah hadis yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati faman rogiban an sunnati fa laisa minni. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Rasulullah SAW bersabda bahwa pernikahan itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dialah bukan termasuk golonganku. Jadi, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk tetap menikah. Karena hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis ini, jika tidak menjalankan sunnahku, maka dialah bukan golonganku. Hukum pernikahan. Nah, ada beberapa hukum pernikahan. Yang pertama ada mubah. Karena pada awalnya, menurut sebagian ulama, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah. Artinya boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. Jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Namun, dalam berbagai kondisi tertentu, berubah menjadi beberapa hukum yang lainnya. Nah, pertama wajib, yakni bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Yang kedua sunnah, yakni bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula untuk mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. Ketiga, makruh, yakni bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Yang terakhir haram, yakni bagi orang yang bermaksud menikahi wanita yang ingin dinikahinya. Dan demikian pula dengan pernikahan orang yang berbeda agama serta pernikahan yang dilakukan dengan mahram. Jadi pernikahan haram itu adalah pernikahan yang dimana si cowok dan si ceweknya itu tidak saling mencintai, atau ada salah satu pihak mereka itu saling mencintai, tetapi di salah satu pihak itu ada mungkin rasa dendam, jadi ingin balas dendam kepada si pihak yang itu. Misalnya pihak cowok punya masalah dengan pihak cewek. Nah, tetapi secara perlahan-lahan si cowok itu menikahinya dengan si cewek itu dengan tujuan dia ingin balas dendam. Itu tidak sah. Begitu juga dengan pernikahan beda agama. Biasanya
itu tidak boleh. Suaminya agama ini, istrinya Islam, itu tidak sah. Cowoknya agama Islam, ceweknya agama yang ini, tidak sah. Kalau misalnya sesama Muslim, itu diboleh. Nih, begitu pula dengan pernikahan dengan sama mahram. Nanti mahram pernikahan kita akan jelaskan nanti. Tujuan pernikahan, yang pertama, untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Yang kedua, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga, untuk memperoleh ketenangan hidup. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah SWT. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang keenam, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Rukun nikah. Yang pertama, rukun nikah itu adalah apa sih? Rukun nikah itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah. Nah, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, harus ada calon suami. Yang kedua, harus ada calon istri. Ketiga, wali nikah. 4, saksi-saksi. Yang kelima, akad nikah atau ijab qabul. Syarat nikah. Pertama, sah-sahnya, supaya sah. Syarat nikah itu adalah syarat yang menjadi supaya sahnya pernikahan. Yang pertama, niat karena Allah. Kalau tidak dilandasi dengan niat karena Allah, maka pernikahan itu tidak akan sah. Artinya sudah masuk ke pernikahan yang haram. Yang kedua, mahar. Mahar itu identik dengan seserahan, ya. Dari harta suami menjadi harta istri. Biasanya seperti itu diintikan. Nah. Mahram. Apa itu mahram? Menurut adik-adik, apa itu mahram sih? Nah, sebelumnya kita sudah menyinggung bahwa pernikahan dengan mahram itu haram. Dengan sesama mahram. Itu haram. Nah, apa sih mahram itu? Mahram itu menurut bahasa artinya yang diharamkan. Tetapi dalam ilmu fikih, mahram itu adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah, adapun sebab-sebabnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ada hubungan nasab keturunan. Siapa saja sih? Yang pertama ibu kandung dan seterusnya ke atas. Ibu kandung berarti neneknya. Ibu dari ibunya, ibu kandung berarti nenek dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan dan sebagainya. Yang ketiga, saudara perempuan, sekandung, seayah atau seibu. Baik maupun kandung maupun tiri, maksud dari ini. Teteh, teteh perempuan, adik perempuan. Itu maksud. Terus yang keempat, saudara dari bapak. Saudara dari bapak itu adalah bibi ataupun uwa. Saudara dari ibu juga begitu juga sama, saudara dari ibu, bibi maupun uwa. Nah, yang keenam dan ketujuh sama, anak dari saudara kita. Terus anak perempuan dari saudara kita. Baik anak saudara laki-laki maupun saudara perempuan, itu anaknya atau keponakan kita tidak boleh cintai. Yang kedua ada hubungan pernikahan. Yang pertama, ibu dari istri atau mertua, itu tidak boleh. Yang kedua, istri dari anaknya laki-laki atau menantu, dan seterusnya ke bawah. Itu tidak boleh. Istri dari anaknya laki-laki atau menantu, dan seterusnya ke bawah. Berarti ke anaknya dari istri, dari laki-laki. Yang ketiga, anak tiri jika sudah berkumpul dengan ibunya. Maksudnya jika sudah bertemu dengan ibunya. Misalnya, saya menikahi
saya punya menikahi dengan seorang cewek, ya, tetapi cewek itu sudah punya anak. Nah, itu dia. Anak itu tidak boleh dinikahi. Karena kan sudah ada ibunya berkumpul atau bisa bertemu dengan ibunya. Yang keempat, ibu kandung dan ibu tiri sampai ke atas. Ibu kandung tidak boleh dan ibu tiri sampai ke atas. Dari nenek tidak boleh. Yang terakhir, wilayah wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah, kakek sampai ke atas. Hubungan sepersusuan. Siapa saja sih yang tidak boleh dinikahi dalam konteks hubungan persusuan? Pertama, ibu yang menyusui. Kalian disusui sama siapa? Ibu kandung kan? Berarti ibu kandung kamu itu tidak boleh dinikahi. Yang kedua, saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan. Misalnya, ada teman kamu yang ikut nyusui di ibu kamu. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Apalagi perempuan. Misalnya teman perempuan kamu disusui sama ibu kamu. Nah, berarti itu jadi mahram. Yang terakhir, hubungan pertalian darah dengan istrinya. Haram melakukan poligami atau memperistri sekaligus dengan dua wanita bersaudara, baik sekandung, sebapak maupun seibu, demikian pula dengan bibinya dan kemenakannya. Jadi kita tidak boleh mempoligami istri. Misalnya kita saya nikah ya dengan si A. Nah, si A ini punya adik, si B dan si C. Nah, kita tidak boleh menikahi adiknya maupun adiknya si C, istri itu maupun kakaknya. Begitu juga dengan bibinya dan ponakannya, itu tidak boleh kalau mempoligami. Nah, ada jenis-jenis pernikahan yang tidak sah. Yang pertama ada pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Maksud dari pernikahan mut'ah ini adalah kawin kontrak. Itu tidak boleh. Kalau misalnya kawinnya misalnya 2 bulan, hanya 2 bulan, itu tidak boleh. Karena tujuannya kita kan untuk membangun keluarga yang sejahtera satu selama-lamanya untuk dunia dan akhirat. Betul kan? Yang kedua, pernikahan syigar. Itu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil. Yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Jadi begini, contohnya nih, misalnya saya menalak 3 istri, menalak talak 3 ya, memberikan talak 3, menjatuhkan talak 3 kepada istri saya. Nah, kemudian si istri itu menikah dengan cowok. Istri saya, mantan istri saya itu menikah dengan seorang cowok. Dengan tujuannya itu adalah supaya saya bisa balikan lagi dengan itu. Nah, itu tidak boleh. Itu disebut pernikahan muhalil. Yang keempat, menikahi mahram. Pernikahan mahram ya. Yaitu menikahi mahram. Itu haram. Baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan ataupun karena sepersusuan. Yang kelima, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya atau tanpa restu. Yang keenam, pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang-orang yang sedang melaksanakan ihram atau ibadah haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang seterusnya ada pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian maupun karena meninggal dunia. Yang terakhir, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab.
Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam negara Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkutan dengan penduduk harus mendapatkan legalitas dari pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Nah, biasanya ini terdapat di KUA ya. Pada pegawai pencatat nikah itu. Karena itu, pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1994. Bahkan sampai sekarang, PPN adalah satu-satunya pejabat berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan pernikahan atau perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah pengawasan PPN. Kewajiban suami istri. Adapun kewajiban suami istri untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Inilah kewajiban secara suami istri secara umum. Yang pertama, kewajiban suami itu pertama memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang telah diusahakan secara maksimal. Yang kedua, memimpin serta membimbing istri dan anak-anak agar kelak menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, serta bangsa dan negara. Yang ketiga, memelihara istri dan anak-anak dari bencana, baik lahir maupun batin, baik duniawi maupun juga ukhrawi. Yang keempat, bergaul dengan istri dan anak-anaknya dengan baik. Yang kelima, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang seterusnya ada kewajiban istri. Yaitu, pertama, taat kepada suami dalam batas-batas sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami, baik di hadapan maupun di belakang. Yang ketiga, membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarganya. Yang keempat, menerima dan menghormati pemberian suami maupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan oleh suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, hemat, cermat, dan bijaksana. Yang kelima, hormat dan sopan kepada suami dan keluarga suami, ataupun keluarga dari istri maupun keluarganya sendiri. Yang keenam, memelihara dan mengasuh serta mendidik agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Sekarang kita masuk ke bab talak. Talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah syara adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau perkataan yang lain yang maknanya senada dengan maksud talak. Maksudnya, lafal talak itu adalah kita cerai. Aku talak kamu. Kita berpisah. Itu bisa jadi lafal talak. Hukum talak pada dasarnya adalah makruh. Kenapa? Karena talak ini adalah sesuatu yang paling dibenci Allah. Pada dasarnya hukumnya talak. Namun sesuai dengan berbagai kondisi, talak ini berubah menjadi dua hukum. Yang pertama ada wajib. Apabila mundur kecuali dengan talak, misalnya pertengkaran, atau si suami mempunyai attitude yang buruk, salah satu diantaranya mempunyai attitude yang buruk, yakni apabila menimbulkan mudarat menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudaratnya. Jadi misalnya gini, ada padahal si cowoknya itu baik, tetapi istrinya ingin talak dia. Nah, itu haram. Berarti haram sebenarnya. Padahal ceweknya baik, cowoknya baik, tetapi dia ingin talak dia. Tanpa alasan yang jelas. Itu haram. Sebab jatuhnya talak. Ada hadonah. Berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Yang kedua, fasah. Ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Misalnya pertengkaran, atau perselingkuhan, berzinahan ya.
Yang ketiga ada hulu atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami, yaitu menyerahkan mahar kepada suami, itu disebut talak. Itu juga bisa jadi talak. Yang seterusnya ada zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Jadi mungkin menyamakan. Ucapan suami kepada ibunya itu disamakan dengan kepada istrinya. Itu disebut talak. Secara tidak langsung. Yang terakhir, yang seterusnya lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbajingan. Yang terakhir adalah ila istrinya, atau ya itu sumpah suami tidak akan memilih, itu talak maksudnya. Rukun-rukun talak. Yang pertama, suami yang mukallaf, yang mempunyai akal. Yang kedua, istri yang diikat dengan ikatan pernikahan yang hakiki dengan suami yang menceraikannya. Jadi masih punya ikatan. Si istri itu masih punya ikatan dengan suami, ikatan perkawinan tuh. Bisa jadi rukun talak. Macam-macam talak. Nah, ada 6 macam. Bisa Anda lihat sendirilah, ya. Nah, yang pertama berdasarkan jumlahnya, talak itu menjadi talak 1, talak 2, dan talak 3. Talak 1 itu biasanya peringatan pertama yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya. Talak 2 itu adalah talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri untuk kedua kalinya maupun 2 ucapan langsung. Misalnya, kamu talak 2. Baikpun talak 3. Talak 3 itu adalah ucapan yang dijatuhkan sebanyak 3 ucapan talak, ya. Yang dijatuhkan sebanyak 3 kali, maupun talak 3 yang diucapkan pertama kalinya. Aku kan talak 3 kamu, gitu. Berdasarkan cara suami menjatuhkan talak. Yang pertama dengan cara ucapan, yang kedua dengan cara isyarat, yang ketiga dengan cara tulisan, yang keempat dengan cara utusan. Dengan ucapan, biasanya langsung di hadapan istri. Isyarat. Itu biasanya dilihat dari ekspresi dan mimik muka, ataupun gerakan-gerakan. Yang ketiga dengan tulisan. Tulisan itu biasanya ada tulisan. Tulisan itu tulisan dari suaminya langsung, surat menyurat, dan yang terakhir dengan utusan. Biasanya dengan utusan itu adalah dari surat pengadilan, biasanya diantarkan oleh pengirim surat. Biasanya. Yang ketiga, berdasarkan segi langsung atau tidaknya ucapan talak. Yaitu talak tertentu, yakni dijatuhkan apabila sebagai contohnya, aku talak kamu, dan sang istri itu mengandung anak perempuan, dan secara tidak sengaja itu adalah termasuk sudah jatuhnya talak. Yang kedua, talak ghairu mu'allaq. Talak jenis talak ini adalah macam-macam talak yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Jadi apabila suami telah berkata untuk bercerai, maka talak sudah menjadi faktor utama sebagai perkara perceraian. Jadi aku talak kamu, itu sudah cerai. Sudah di nikah. Itu termasuk talak ghairu mu'allaq. Berdasarkan keputusan rujuk. Yang pertama adalah talak roji. Talak roji ini memperbolehkan rujuk kembali setelah bercerai, namun syaratnya merujuk saat istri sedang dalam masa iddah. Jika istri sudah berada di dalam masa iddah, maka dapat rujuk kembali dengan melakukan akad nikah ulang. Yang kedua ada talak bain. Talak bain adalah jenis talak yang tidak boleh rujuk kembali, yakni baik dari talak bain sugro maupun talak bain kubro. Talak bain sugro merupakan talak yang menghilangkan kepemilikan sang suami terhadap suami, namun tidak berlaku sebaliknya, yakni melakukan akad nikah ulang. Sementara talak bain kubro adalah talak 3 yang tidak boleh rujuk kecuali istri sudah menikah kembali dan kembali lagi berpisah dengan suami yang barunya lagi. Berdasarkan keadaan istri, jenis talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang digauli saat haid dan dalam keadaan suci, itu talak ini. Yang kedua talak sunni.
Talak ini diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digauli dan kondisi istri dalam keadaan suci pada waktu suci, belum digauli, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Yang terakhir ada talak la sunni wala bidni. Jenis talak yang diucapkan sang suami dengan keadaan istri yang belum pernah digauli dan belum pernah atau belum balik ataupun telah menopause. Misalnya mungkin anak kecil, kita kawin anak kecil, lalu ditalak. Nah itu dengan anak yang usia 7 tahun, itu kan belum head ya, biasanya. Nah itu termasuk talak la sunni wala bidni. Belum bisa digauli juga. Tuh. Berdasarkan tegas dan tidaknya perkataan. Yang kedua, pertama ada talak kinayah. Jenis talak ini diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas makna dan arti pemahamannya. Kita sudah tidak bisa mempertahankannya lagi. Ucap suami sebagai sang contoh. Yang kedua ada talak sarih. Talak sarih ini mengandung kata-kata yang jelas dan tujuannya dengan bunyi. Contohnya, aku mau kita pisah. Nah, itu adalah termasuk talak sarih. Nah, setelah kita mempelajari talak, kita akan mempelajari idah, masa idah. Kita sering, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah sering mendengar masa idah. Idah itu apa? Secara bahasa, idah itu adalah ketentuan bilangan. Beristilah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa idah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah ia akan rujuk kembali atau tidak. Namanya masa idah. Yang pertama, wanita yang sedang hamil, masa idahnya itu sampai melahirkan anaknya. Itu sudah firman Quran surat At-Talaq ayat 4. Yang kedua, wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati oleh suaminya, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Anda bisa lihat juga firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Yang ketiga, wanita yang dicerai suaminya, sedang ia dalam keadaan haid, maka masa idahnya 3 kali ruku atau 3 kali suci. Berarti kemungkinan 3 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan. Anda juga bisa lihat firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Yang keempat, wanita yang tidak haid atau belum pernah haid, masa haid idahnya 3 bulan. Anda bisa juga lihat di Quran surat At-Talaq ayat 4. Yang terakhir, wanita yang dicerai sebelum dicampuri oleh. Nah, untuk wanita ini tidak ada masa idah. Misalnya, di hari pertama pernikahannya baru juga 5 jam nikah, langsung ditalak. Itu langsung jatuh talak. Belum digauli. Nah, itu tidak ada masa idah. Jadi si perempuan itu boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Karena tidak ada masa idah. Nah, untuk kategori yang nomor 5 ini. Hak perempuan dalam masa idah. Pertama, perempuan yang taat dalam idah rajiyah berhak mendapatkan pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara wanita yang durhaka tidak mendapat menerima apa-apa. Yang kedua, wanita dalam idah bain, idah talak 3 atau khuluk, hanya berhak atas tempat tinggal saja. Tidak berhak untuk menerima nafkah dari mantan suami. Wanita dalam idah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya mendapatkan harta waris dari suaminya. Jadi apabila suami itu meninggal atau istrinya meninggal, maka sang suami atau istri yang ditinggalnya mendapatkan harta warisan miliknya. Nah, rujuk itu
artinya mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi talak roji yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara-cara tertentu menurut Islam. Hukum rujuk itu pada dasarnya adalah jaiz, boleh. Namun bisa berubah sesuai dengan kondisi. Menjadi ada 4. Yang pertama ada wajib, yakni khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari 1. Jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya diketahui bahwa rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Yang ketiga makruh, yakni apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya dibanding jika keduanya rujuk. Yang terakhir ada haram, yakni apabila dibanding dengan sebelum rujuk. Syarat rujuk. Yang pertama atas kemauan sendiri. Yang kedua, mantan istri harus masih dalam masa iddah. Ketiga, dinyatakan dalam perkataan. Yang keempat, harus disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Nah, sekarang kita ke materi hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan ini diantaranya yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah SWT. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang keempat, terpeliharanya kehormatan suami dari perbuatan zina. Yang terakhir, terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Perilaku yang mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, melaksanakan perintah Allah. Kedua, melaksanakan perintah Rasulullah. Yang ketiga, memelihara keturunan dengan cara memperbanyak umat. Yang keempat, mencegah masyarakat dari dekadensi moral. Seterusnya, mendidik jalan untuk bertakwa. Yang seterusnya lagi, memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Seterusnya, mencegah masyarakat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Atau yang mungkin disebut dengan berpacaran lah. Terus seterusnya dalam melahirkan ketenangan jiwa. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.